Selamat sore saudara. Selamat bertemu lagi dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Bodo. Yang kali ini saya akan menyampaikan atau membagikan pengalaman dalam belajar. Saya selama ini belajar dan sudah mempraktekkan berkali-kali, ternyata lumayan hasilnya cukup baik, yaitu dalam hal membuat booster untuk tujuan merangsang pembuahan pada tanaman yang saya tanam. Ini adalah hasil belajar saya yang sudah saya praktekkan beberapa bulan yang lalu sampai sekarang tinggal sedikit. Nah, ini akan saya ulangi dan akan saya sempurnakan berdasarkan ajaran para YouTuber, para senior yang mengajarkan. Mereka sudah sebagai pakar membuat tutorial. Nah, kali ini saya akan praktekkan dan saya dokumentasikan, kemudian saya share kepada saudara-saudara. Barangkali nanti ada manfaatnya, ya boleh aja saudara-saudara share ke yang lain, juga mungkin ada manfaatnya. Karena ternyata yang namanya bertani itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu berbeda-beda pengalamannya dan hasilnya juga berbeda-beda. Walaupun teorinya, bukunya itu kira-kira ya seperti itu. Nah, kali ini saya akan merangkum dan menyempurnakan apa yang sudah saya buat tempo hari, sehingga diharapkan nanti akan lebih baik hasilnya. Saudara, dalam membuat booster bunga buah ini yang saya perlukan adalah beberapa diantaranya telur ayam negeri. Saya pakai 3 butir karena ini kuningannya kecil. Kalau telur bebek cukup 2 butir. Kalau telur puyuh saya pikir juga 10 butir sudah cukup. Kemudian madu. Ya, madu ini untuk melengkapi, menyempurnakan memberi makan kepada bakteri yang ada. Tadi ini sudah di sini tinggal 1 sendok, kemudian saya tambahkan 1 saset ini, 1 sendok lebih untuk memberi makanan bakteri yang terkandung di dalam EM4 ini, ya. Kemudian beberapa diantaranya juga susu, ya, susu murni. Saya mencari susu yang segar tidak mendapatkan, sehingga saya mampir di Indomaret tadi, adanya susu seperti ini, full cream murni. Dan air kelapa ini sudah saya tambahkan molase. Sebenarnya fungsinya ini adalah untuk bekerja sama dalam memberi makan untuk bakteri EM4 ini, ya, bakteri yang terkandung di dalam EM4 ini, ya. Baik saudara, saya akan praktekkan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan adalah pertama memecah 3 butir telur ini, ya, 3 butir telur saya pecahkan dan akan saya aduk hingga merata, ya. Oh ya, satu lagi yang tadi belum saya sebutkan adalah MSG. MSG apapun mereknya, yang penting monosodium glutamat. Kita butuhkan sodiumnya, ya. Ya, ini 3 butir telur sudah saya pecahkan di sini. Kemudian akan saya aduk bersama dengan susu, ya, susu yang sudah saya siapkan ini tadi, dan akan saya aduk sampai betul-betul homogen, ya. Ini susunya,
Ya, saya habiskan susu ini sebanyak 250 cc. Susunya sebanyak 250 cc. Dan ini nanti akan saya tambahkan, setelah nanti homogen, akan saya tambahkan air kelapa yang sudah saya campur dengan molase. Wah, ternyata lumayan memecahkan kuningnya sampai merata ya. Tidak seperti kalau di blender. Sebenarnya di blender juga bagus ya, di blender itu akan lebih lembut. Yang penting tidak di blender bersama-sama dengan EM4 nya, karena kalau di blender bersama dengan EM4 akan terjadi reaksi panas dan berisiko mematikan bakteri yang ada, sehingga fermentasi akan tidak berhasil ya. Ya, ini saya sudah aduk di sini cukup merata. Nanti kalau kurang merata akan saya kocok di dalam botol ini. Nah, sekarang akan saya pindahkan ke dalam botol aqua ini. Ya, jadi ini sudah ada MSG di dalamnya, sudah ada EM4, maaf belum ada EM4 nya, tapi sudah ada madunya. Ya, sementara ini masih tampak belum terlalu homogen, maka saya akan kocok-kocok sampai betul-betul merata. Ya, saya kira sudah cukup merata ini. Nah, maka langkah kemudian akan saya tambahkan air kelapa yang saya sudah campur dengan molase ini, tapi ini saya pakai untuk membilas yang ada di rantang ini tadi, supaya tidak ada bahan-bahan yang terbuang ya. Tetap saya aduk sampai rata. Ternyata ini MSG-nya belum semua larut ya, harus diulangi. Nah, kemudian ini akan saya masukkan. Masih ada sedikit. Jadi air kelapa dan molase ini saya siapkan sebanyak 600 cc, 600 ml.
sehingga kalau di total 600 ml ditambah susu murni sebanyak 250 ml, berarti ada 850 ml, ditambah dengan ditambah dengan telur 3 butir dan madu sebanyak kira-kira 30 cc lah ya. Akan saya ulangi untuk dikocok biar lebih sempurna larutnya. Kalau sudah sempurna larutnya, nanti akan saya tambahkan EM4 sebanyak 140 cc. Iya, jadi jumlahnya seperti itu ya. Sekarang akan saya tambahkan ini EM4 sebanyak 140 cc. Bekas Yakult ini adalah kapasitasnya 65 cc. Kalau dua kali berarti ada 130 cc ya. Ya. Cukup saya kira ya, tidak 140 tapi 130 cc saya kira sudah cukup. Baunya segar, ini seperti bau arak ya. Ya, dengan begini sudah tercampur. Tinggal ini nanti akan saya diamkan sampai kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Tetapi setiap 3 hari sekali akan saya buka tutupnya begini, karena kalau tidak nanti ini akan melembung karena ada tekanan dari gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang ada di sini, sehingga botol ini bisa meledak kalau tidak diputar setiap hari. Akan dikendorkan untuk mengurangi gasnya. Ya, semoga ini menjadi lebih baik. Jadi isinya adalah, saya ulangi, telur ayam 3 butir, madu 2 sendok makan, susu segar 250 ml, EM4 sebanyak 130 sampai 140 ml, MSG 2 sendok makan, dan air kelapa serta molase atau gula sebanyak 600 ml. Sehingga ini volumenya kira-kira ya mendekati 1 liter ya. Ada ruang yang tersisa ini adalah untuk menampung gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi. Nah, saudara, mohon maaf kalau video ini terkesan seadanya. Ya inilah, karena video ini adalah videonya orang bodoh, sehingga tidak bisa menampilkan video secara profesional. Namun demikian, ini bagi saya
merupakan pengalaman yang sangat baik dan kemungkinan bermanfaat untuk orang lain, maka saya share kepada saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang baru menonton pertama kali ini, kiranya berkenan memberikan subscribe, dan kalau saudara suka di like dan bagikan kepada orang lain. Semoga bermanfaat ya. Demikian saudara yang bisa saya bagikan, semoga menjadikan saluran berkah bagi orang lain. Salam dari kami, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian yang mau berusaha untuk membuat hidup ini lebih bermakna. Semoga Tuhan memberkati saudara hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Selamat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.